saudaraku yang dibanggakan oleh Tuhan, jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan, jangan pernah ragukan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan selalu cukup buat kita anak-anaknya. Apapun tantangan, apapun persoalan yang kita hadapi, anugerah Tuhan cukup untuk menolong, menyelesaikan kita. Haleluya. Semua karena anugerahnya. Ini menjadi tema kita dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat 3 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, ada satu kisah. Seorang bapak ingin mengunjungi keluarganya di sebuah kota di pulau yang jauh. Kemudian bapak ini membeli sebuah tiket kapal laut dengan uangnya yang pas-pasan. Singkat cerita, sewaktu bapak ini sudah berada di dalam kapal itu, sewaktu makan tiba, orang-orang di dalam kapal tersebut disuruh untuk berkumpul di suatu tempat yang disediakan dan menikmati makanan yang sudah tersedia. Nah, sementara bapak ini dia tidak mau pergi ke sana. Dia membuka makanan yang dia bawanya dari rumah dan dia makan di tempatnya itu. Dia makan dengan rasa malu sambil berkata dalam hatinya, saya tidak bisa menikmati makanan enak sama seperti orang-orang yang lain di dalam kapal tersebut ini, karena saya tidak punya uang. Saudaraku, demikian berlangsung untuk beberapa hari. Nah, setelah sampai di pelabuhan, seorang petugas pelabuhan bertanya kepada bapak ini, Pak, apakah bapak senang dengan perjalanan dengan menggunakan kapal ini? Lalu kemudian bapak ini memberi jawaban kepada penjaga petugas pelabuhan itu, ya, saya menikmati pelayaran yang ada, tetapi saya selalu kelaparan di dalam kapal itu, karena saya tidak bisa makan sama seperti orang-orang yang lain, karena mereka punya uang yang banyak. Kemudian petugas pelabuhan ini heran dan berkata, loh, makanan yang tersedia di dalam kapal itu sudah termasuk di dalam harga tiket Bapak. Sekian dari cerita ini. Maksud saya begini, banyak orang Kristen sama seperti Bapak yang malang ini. Mereka tidak menikmati kehidupan ini dengan baik. Mereka tidak memahami kebenaran bahwa dengan satu tiket kita sudah mendapat jaminan hidup di dunia ini maupun di surga. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita sudah menerima anugerah yang berlimpah dari Allah. Dan anugerah Tuhan itu cukup untuk menyelesaikan semua perkara hidup kita. Saudaraku, bagaimana kita memandang hidup ini? Semua karena anugerah. Ini tema kita. Ada dua renungan kita, saudara-saudara. Yang pertama, hidup ini adalah anugerah. Anugerah Tuhan. Setiap orang Kristen harus memahami kebenaran ini, bahwa kita ada di dunia ini bukan karena sebuah kebetulan. Mungkin orang tua kita, ada orang tua yang bilang begini, anak saya yang nomor 4 ini tidak kami rencanakan. Jadi dia ada oleh karena kebetulan dan karena kesalahan. Saudara, ini sebuah pemikiran yang salah. Orang tua mungkin tidak merencanakannya, tetapi Tuhan merencanakannya. Itulah sebabnya ia ada dan lahir ke dunia ini.
Tuhan menghendaki ia ada sehingga ia hidup dan membuat sejarah dalam kehidupannya. Jadi boleh dibilang begini, jauh sebelum kita ada di pikiran orang tua kita, kita sudah ada di pikirannya Tuhan. Yang lahir sebagai laki-laki, yang lahir sebagai perempuan, yang lahir sebagai suku Batak, suku Cina, suku Jawa, dan lain-lain. Yang lahir dalam keluarga ini, katakanlah dalam keluarga menurung, dan seterusnya. Saudaraku, ini tidak kebetulan. Semua ada dalam kemauan dan kehendak Allah. Semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi kita ada di dunia ini bukan suatu kebetulan, tetapi ada dalam rencana Tuhan. Bahkan Alkitab menegaskan kita diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah yang kudus, sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kesimpulannya, kita ada di dunia ini dengan semua keberadaan kita, dengan semua keadaan yang kita miliki, merupakan produk dari anugerah Tuhan. Oleh karenanya, bersyukurlah untuk hidup yang kita terima ini. Kita terima dengan semua keberadaan kita yang ada ini. Kalau hidung kita pesek, bersyukurlah. Jangan marah, jangan minder, apalagi menyalahkan Tuhan. Kenapa hidung saya pesek? Saudara, jangan fokus pada hidung yang pesek itu. Coba temukan kelebihan di bagian dirimu yang lain. Mungkin suaramu bagus. Fokuslah kepada suaramu. Menyanyilah, berkati orang dengan nyanyian, dengan lagu yang keluar dari mulut kita. Orang tidak akan fokus lagi dengan hidup kita yang pesek. Mereka akan fokus pada suara kita yang bagus. Saudara, temukan kelebihan di dalam kekuranganmu. Hidup ini anugerah. Kalau kita lahir cantik, lahir ganteng, jangan pernah jumawa, jangan pernah sombong dan merendahkan orang lain. Ingat, hidup ini anugerah. Kecantikan dan kegantengan tidak pernah abadi. Suatu saat nanti akan memudar. Seiring dengan kita menjadi tua, bahkan suatu saat nanti bisa rusak oleh karena sakit penyakit yang menyerang kita. Tidak ada yang abadi. Saudaraku, hidup yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, hidup ini sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Oleh karenanya, jangan pernah sia-siakan hidup ini. Hidup ini berputar hanya sekali, setelah itu berhenti. Hidup ini berlangsung hanya sekali, setelah itu lenyap. Dalam Yakobus pasal yang keempat, saudara, kita tidak tahu berapa lama Tuhan beri kita kesempatan hidup di dunia ini. 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80, 90 tahun, tidak ada yang tahu. Karenanya pergunakanlah kesempatan hidup ini dengan mempermuliakan Tuhan. Hiduplah dengan benar, gunakan semua sumber daya yang kita miliki. Pergunakan talenta, uang, karunia, ilmu, skill yang kita miliki untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seseorang berkata, hiduplah benar dan lakukan sesuatu yang berguna, seolah-olah besok kita sudah akan mati. Saudaraku, ini kata-kata motivasi agar kita terpanggil untuk menggunakan hidup ini untuk sesuatu yang berguna. Pergunakan hidup di dunia ini untuk berkarya. Buatlah sejarah yang baik dalam hidup ini yang akan diingat oleh anak-anak kita, oleh gereja, dan oleh banyak orang. Sebagai pekerja, bekerjalah di perusahaan di mana Anda bekerja, bukan semata-mata hanya untuk uang, tetapi kerajaan Allah ingin dinyatakan di sana lewat hidup saudara. Sebagai orang tua, lahirkan anak-anak dan bawa mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Saudaraku, bumi ini hancur
karena orang tua gagal menurunkan generasi yang baik dan takut akan Tuhan. Alkitab berkata, lahirlah perusak-perusak bumi. Sebagai seorang pelajar, mahasiswa, belajarlah yang baik dan raih prestasi terbaikmu. Karena hasilnya bukan semata-mata untuk dirimu atau untuk orang tuamu, tetapi semua untuk kemuliaan dan kehormatan bagi Allah. Dari dalam hidup kita, lewat hidup kita yang bermanfaat, yang melakukan karya-karya yang membangun orang, akan lahir pujian pengagungan kepada Tuhan. Saudaraku, semua kita, apapun profesi kita, marilah kita gunakan kesempatan hidup ini untuk berkarya dan hasilkan yang terbaik. Karena hasil yang terbaik yang kita raih ini merupakan representasi iman kita. Itu merupakan representasi siapa Tuhan yang kita percayai. Saudaraku, lahirkan dan hasilkan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat untuk banyak orang, sehingga mendatangkan kepujian dan kehormatan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yang kedua, dalam setiap kondisi hidup yang kita alami, anugerah Tuhan tersedia bagi kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi 1 menit, 1 jam, 1 bulan ke depan, dan seterusnya. Coba renungkan hidup yang kita jalani ini, betapa besarnya anugerah yang sudah kita terima dari Tuhan. Anugerah Tuhan yang menyertai kita. Hidup ini syarat dengan ancaman. Tubuh kita rentan dengan kehancuran. Kita hidup di kota-kota besar, seperti misalnya di Jakarta yang kendaraan begitu banyak, macet, yang kadang mengancam kehidupan kita. Dan saya percaya kita semua pernah mengalami ancaman kecelakaan, ancaman maut di jalan, tetapi kita terhindar. Ini adalah anugerah yang kita alami, yang kita terima dari Tuhan. Tubuh ini rentan dengan kehancuran. Tubuh manusia ini ada batas ketahanannya. Kalau kita pakai untuk bekerja terus, tubuh ini akan lelah, akan sakit. Saudara, tubuh ini perlu istirahat. Kalau kita makan makanan yang berlemak, babi hong, kambing guling, seafood, saudara, tubuh ini rentan. Kita akan kolesterol. Kesehatan kita akan terancam oleh ulah kita sendiri. Belum lagi ulah orang lain. Sekarang bahan-bahan makanan sudah penuh dengan pengawet kimia. Orang jual yang sudah tercemar dengan racun, buah disuntik, daging didaur ulang, sayuran disiram dengan cairan kimia. Bukankah itu racun yang tanpa sadar itu masuk ke dalam tubuh kita? Tetapi saudara-saudara, kita masih terhindar dari semua yang mengancam kita. Oleh karenanya, kalau kita makan, berdoalah, karena doa dan kuasa firman itu menyucikan makanan yang akan kita makan. Saudaraku, kita memerlukan anugerah Tuhan setiap waktu, setiap saat, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Minta anugerah Tuhan untuk suami yang belum bertobat. Minta anugerah Tuhan untuk suami yang sering kali menyakiti hati istri dan anak-anak, supaya dia bertobat. Minta anugerah Tuhan untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita. Mungkin usaha kita bukan usaha besar, hanya usaha kecil-kecilan, dan penghasilannya pun pasti kecil. Tapi saudara-saudara, usaha yang kecil itu, hasil yang kecil itu Tuhan bisa berkati. Sama seperti Yesus pernah menjadikan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, bahkan berkelimpahan dari sana. Saudara, Tuhan mampu mengadakan mujizat, mengadakan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita, karena anugerahnya selalu tersedia buat kita. Saudara, maju terus dalam Tuhan, hadapi hidup ini dan jalani hidup ini, karena anugerah Tuhan selalu cukup tersedia buat kita, anak-anaknya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.